Hai teman-teman, cukup lama saya nggak bikin VT mengenai batik dan hari ini cukup spesial karena saya menemukan ini ya di website. Ini merupakan halaman dari Serat Damar Wulan. Serat Damar Wulan merupakan naskah kuno yang diperkirakan disusun di akhir abad ke-18 dan naskah aslinya disimpan di British Library, tetapi soft copy-nya bisa diunduh secara bebas. Dan naskah ini sangat-sangat indah, terdiri dari 400-an halaman dan ditulis dalam aksara Jawa ya. Dan indahnya adalah terdapat 100 lebih ilustrasi seperti ini ya. Dan khususnya buat saya yang pecinta batik, ini juga sangat-sangat menarik karena juga memberikan informasi mengenai jenis-jenis batik yang dikenakan pada masa itu dan bagaimana batik itu juga merupakan pencerminan dari status sosial tertentu dari seseorang yang hidup di masa itu. Teman-teman yang tertarik mengenai cerita Damar Wulan bisa googling, tetapi saat ini saya hanya akan mencermati ilustrasi yang ada di atas saya ini. Terlihat tokoh Damar Wulan itu yang berada di tengah sedang berlutut di hadapan Layang Seto dan Layang Kumitir yang merupakan dua saudara sepupunya. Dan terlihat dari posisi mereka bahwa Layang Seto dan Layang Kumitir itu posisi atau status sosial mereka lebih tinggi. Di dalam kisah Damar Wulan diceritakan bahwa Layang Seto dan Layang Kumitir merupakan dua putra kembar dari Patih Logender, seorang patih dari kerajaan Mojopahit. Dan terlihat di sini Layang Seto mengenakan batik motif parang yang parangnya besar, sementara Layang Kumitir mengenakan motif semen. Seperti yang sering kita bahas, motif parang merupakan motifnya kerabat kerajaan dan di sini dikenakan oleh Layang Seto dan motifnya besar-besar. Ini pun juga memberikan petunjuk mengenai karakter dari si Layang Seto ini. Sementara Layang Kumitir mengenakan motif semen yang juga merupakan salah satu motif yang sering dikenakan oleh kaum bangsawan. Sementara Damar Wulan di sini mengenakan motif ceplok, salah satu motif yang sering dikenakan para abdi dalam. Dan dua pembantu dari Damar Wulan di sini digambarkan mengenakan motif batik yang sangat sederhana, yaitu motif slobok dan juga motif poleng hitam putih yang dianggap mewakili kesederhanaan. Ilustrasi ini juga memberikan informasi mengenai jenis kain yang dikenakan oleh karakter-karakter tertentu. Ratu Kencana Wungu yang duduk di kursi mengenakan batik motif semen, kemudian abdinya yang duduk di bawahnya mengenakan batik motif ceplok. Kemudian kelima wanita ini mengenakan aneka macam kain. Ada yang mengenakan batik motif ceplok, ada yang mengenakan kemben motif poleng, tetapi ada juga yang mengenakan lurik. Dan kemungkinan mereka yang mengenakan lurik ini adalah rakyat jelata. Gimana? Menarik kan?